Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini kita kembali menyaksikan bagaimana alam memberi peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Hujan yang turun tanpa henti selama berhari-hari telah membuat Bandung dan wilayah sekitarnya lumpuh diterjang banjir. Rumah-rumah terendam, jalan-jalan tidak bisa dilalui. Warga kehilangan tempat tinggal dan kehidupan berubah dalam sekejap. Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang, tetapi ketika itu terjadi, hati manusia diuji. Apakah kita mampu bersabar, bersyukur, dan saling membantu? Sebelum kita melanjutkan perjalanan kisah ini, saya mengajak seluruh saudara untuk like video ini, tuliskan komentar doa untuk korban banjir, share agar lebih banyak orang menyebarkan kepedulian, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh hikmah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Setiap klik Anda adalah bentuk dukungan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang khusyuk, karena banjir bukan sekadar peristiwa alam, tetapi pesan ilahi yang meminta kita untuk merenungkan bahwa kehidupan begitu rapuh, dan manusia hanyalah hamba yang tidak memiliki daya apapun kecuali dengan izinnya. Semoga narasi ini menjadi pengingat, pelajaran, dan penyemai empati di hati kita semua. Sejak beberapa hari terakhir, warga Bandung merasakan hujan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Langit tampak gelap, awan menggantung rendah, dan suara derasnya air seolah terus mengirim pesan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Bagi sebagian orang, ini hanya hujan musiman. Tetapi bagi banyak warga lainnya, ini tanda bahwa banjir mulai mengancam kehidupan mereka. Setiap tetes air yang jatuh perlahan memenuhi selokan, kemudian merayap ke halaman, hingga akhirnya masuk ke dalam rumah. Banyak warga yang tidak punya waktu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Semua berlangsung begitu cepat, begitu tiba-tiba, hingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menyelamatkan diri dan keluarga di saat seperti ini. Kita benar-benar menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Sebesar apapun teknologi, setangguh apapun bangunan, ketika hujan diturunkan tanpa jeda, semuanya tidak berdaya. Allah menunjukkan bahwa Ia bisa memberi kesejukan, tetapi juga bisa mengambil apa saja yang manusia banggakan. Ketika air mulai merayap lebih tinggi, kepanikan mulai terasa. Banyak warga terjebak di lantai 2 rumah mereka. Ada yang berteriak meminta pertolongan, ada yang mencoba memecah jendela untuk mencari jalan keluar, dan ada pula yang hanya bisa berdoa sambil menggenggam erat tangan anak-anak mereka. Barang-barang rumah tangga mengambang, kulkas berpindah tempat, kasur mengapung, dan pakaian tercampur lumpur. Semua berubah menjadi pemandangan yang sulit dipercaya. Dalam satu hari, rumah yang menjadi tempat berlindung berubah menjadi genangan air, bercampur puing-puing kehidupan. Di tengah kekacauan itu, banyak warga mulai sadar bahwa harta bukanlah segalanya. Mereka hanya membawa dokumen penting, pakaian seadanya, dan Al-Quran yang mereka anggap sebagai pelindung terakhir. Semua ini mengajarkan bahwa ketika musibah datang, yang paling berharga adalah nyawa dan iman. Jalan-jalan utama Bandung berubah menjadi sungai dadakan. Kendaraan tidak bisa melintas, sekolah diliburkan, dan aktivitas warga berhenti sepenuhnya. Banyak motor dan mobil terseret arus, menghantam tiang listrik, atau hanyut ke selokan besar. Kondisi ini membuat wilayah tertentu benar-benar terisolasi. Tim penyelamat kesulitan mencapai beberapa daerah yang paling terdampak. Arus terlalu kuat dan akses terlalu berbahaya. Beberapa warga terpaksa menggunakan rakit darurat, kasur busa, bahkan pintu rumah sebagai alat mengapung untuk menyeberang mencari pertolongan ketika Bandung lumpuh. Semua orang mulai memahami bahwa kota besar sekalipun tidak kebal terhadap bencana, infrastruktur yang megah tidak lagi bermakna saat air naik begitu cepat. Kini semua mata tertuju pada langit, memohon agar hujan segera berhenti. Banjir tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam, terutama pada anak-anak. Banyak dari mereka yang menangis histeris ketika melihat air naik. Ada yang memeluk erat orang tuanya, ada yang tak henti bertanya, kapan semuanya akan kembali normal? Dan ada yang masih ketakutan meski telah berada di tempat aman, di pengungsian. Anak-anak harus tidur berdesakan, tanpa mainan, tanpa sekolah, dan tanpa kepastian kapan bisa pulang. Suara hujan saja membuat mereka kembali gelisah, seolah bayangan banjir akan muncul kapan saja.
Saat kita melihat wajah mereka, kita memahami bahwa bencana bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga luka batin yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk pulih. Inilah saatnya kita sebagai manusia saling menguatkan, terutama terhadap mereka yang paling rentan. Ketika banjir terus meluas, pasokan makanan mulai menjadi persoalan besar. Banyak warung tutup, pasar tidak bisa beroperasi, dan distribusi sembako terhambat. Warga di daerah terisolasi harus berbagi makanan seadanya. Seringkali hanya berupa mie instan atau air minum yang jumlahnya terbatas. Beberapa relawan berusaha menerobos arus demi mengirimkan paket bantuan, namun tidak semua daerah bisa dijangkau. Banyak warga yang hanya bisa menunggu sambil berharap ada perahu karet yang datang membawa makanan. Dalam situasi ini, kita benar-benar merasakan nilai solidaritas. Ada keluarga yang membagi makanan terakhir mereka, ada yang memasak untuk pengungsi, dan ada yang rela tidak makan demi anak-anak mereka. Musibah ini, walaupun berat, menunjukkan bahwa kepedulian masih hidup dalam diri manusia. Banjir memutus aliran listrik di banyak wilayah Bandung. Kegelapan menyelimuti malam, membuat warga semakin cemas. Tanpa listrik, mereka tidak bisa mengisi ponsel, tidak bisa memantau informasi, dan tidak bisa menghubungi keluarga yang jauh. Air bersih menjadi masalah yang jauh lebih serius. Banyak sumur tercemar, galon sulit didapat, dan mesin penyaring air tidak bisa digunakan. Warga harus antre panjang hanya untuk mendapatkan beberapa liter air bersih untuk memasak atau sekadar mencuci. Di tengah keterbatasan ini, kita diuji apakah kita mengeluh atau bersyukur. Karena tanpa musibah pun, seringkali kita lupa menghargai nikmat air, bersih, dan listrik. Namun ketika semuanya hilang, barulah kita mengerti betapa berharganya karunia yang selama ini kita anggap biasa. Di pengungsian, suara tangis bercampur dengan doa. Para ibu berzikir sambil memeluk anak-anak mereka. Para ayah menengadahkan tangan, memohon agar hujan dihentikan. Dan para lansia mengusap wajah sambil berkata bahwa ini adalah ujian yang harus dilalui dengan sabar. Suasana pengungsian mengajarkan kita tentang ketulusan. Tidak ada lagi perbedaan status sosial. Semua duduk bersama di atas tikar yang sama, berbagi makanan yang sama, merasakan dinginnya angin malam yang sama. Musibah ini benar-benar menyatukan manusia. Doa menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Ketika semua usaha telah dilakukan, ketika semua pintu solusi terasa tertutup, hanya kepada Allah manusia kembali berserah. Dan disitulah nilai kemanusiaan paling murni muncul. Ketika hujan mulai reda, harapan mulai kembali tumbuh. Air perlahan surut, relawan semakin banyak berdatangan, dan bantuan mengalir dari berbagai wilayah. Warga mulai membersihkan rumah, meski penuh lumpur. Sebagai tanda bahwa kehidupan akan terus berjalan, anak-anak kembali tersenyum ketika melihat relawan membawa makanan dan selimut. Para ibu mulai memasak di dapur darurat. Para ayah memperbaiki dinding yang roboh dan barang yang rusak. Semua bergerak bersama, membangun kembali apa yang hancur. Musibah memang menyisakan luka, tetapi juga melahirkan kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Kekuatan untuk bangkit. Bersama-sama, banjir ini memberi banyak pelajaran. Kita sadar bahwa alam harus dijaga, drainase harus dibenahi, dan tata kota harus diperbaiki. Kita juga sadar bahwa bencana bisa datang kapan saja, maka persiapan harus selalu dilakukan. Namun hikmah terbesar adalah kesadaran bahwa hidup ini sangat rapuh. Kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang kita miliki. Semua hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dan musibah seperti inilah yang mengajarkan kita agar selalu rendah hati. Allah tidak menurunkan bencana tanpa sebab. Dalam setiap musibah ada teguran, ada pelajaran, dan ada kasih sayang yang kadang tidak kita mengerti sekarang, namun akan jelas di hari kemudian. Meski luka masih terasa, Bandung bukan kota yang mudah menyerah. Warga yang terbiasa hidup penuh kebersamaan mulai kembali memperbaiki lingkungan mereka. Pemerintah mulai memperbaiki akses jalan. Relawan membersihkan kawasan yang terkena lumpur. Dan masyarakat kembali beraktivitas meski sedikit demi sedikit. Kebersamaan ini adalah modal terbesar untuk bangkit. Tidak peduli seberapa parah banjir merusak, selama manusia masih saling membantu, maka kehidupan akan terus berjalan. Karena musibah bukan akhir dari semuanya. Justru ini awal untuk membangun dengan lebih baik. Bandung akan pulih.
warganya akan tersenyum kembali, anak-anak akan bermain kembali, dan kota yang sempat tenggelam ini akan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat, musibah memang meninggalkan kepedihan, tetapi juga mengajari kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih peduli dengan manusia, dan lebih menghargai nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Semoga saudara-saudara kita di Bandung diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Jika Anda tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar doa untuk para korban, bagikan video ini, dan subscribe agar channel ini terus dapat menyebarkan pesan kebaikan, renungan, dan hikmah kepada lebih banyak orang. Semoga Allah melindungi kita semua dari bencana yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.